pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang hari ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Johari Tuarita SPD SPI. Bapak Jo, terima kasih untuk kehadirannya. Bersama dengan Asisten Sekda Maluku Tengah, yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Masohi, pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah, Wadan Nusa Ina 27 Nusa Ina, pimpinan OPD Maluku Tengah, tokoh agama, yang kami hormati Kepala Wilayah Kecamatan TNS, Kepala Wilayah Kecamatan Teluk Kelpa Putih, Sekjam Kecamatan TNS, yang kami hormati Raja Upulatu Negeri Amahai, Kapolsek Amahai, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken Emeritus Seklasis GPM Masohi, Bapak Ibu staf kantor Badan Pembantu Pelayanan Komisi Tim Panitia dalam lingkup pelayanan kelas GPM Masohi, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Waitetes bersama dengan seluruh jemaat GPM Waitetes, seluruh pendukung kebaktian, Bapak Ibu undangan yang tak sempat saya sebut satu persatu, dan anak-anakku dan seluruh jemaat yang berkenan hadir, selamat sore, Shalom. Tak lupa saya menyapa Sekretaris Bidang yang juga hadir di perayaan hari ini, Sekbidpos PIPK dan juga PTPU, Pelayan Firman Pendeta Fenti Nikiulu. Marilah kita bersyukur atas kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Dan secara khusus gereja yang kita cintai ini, Gereja Protestan Maluku, yang hari kemarin 6 September 2024, genap berusia 9 tahun, 89 tahun. Sebuah anugerah dari Tuhan yang membangkitkan sukacita dan pengharapan bahwa hari-hari berkat Tuhan itu selalu nyata. Berkat Tuhan nyata ketika segala benih yang ditanamkan, semua benih yang disiram, telah Tuhan tumbuhkan dalam wujud iman percaya jemaat-jemaat, hingga Gereja Protestan Maluku saat ini ada di kota, ada di pulau-pulau, di pelosok-pelosok, dan juga ada di pedalaman. Gereja Protestan Maluku melintasi laut, bukit, serta gunung-gunung dan terus berjalan, melintasi waktu ke waktu dalam keyakinan Tuhan senantiasa ada sebagai Allah kita. Dia ada sebagai penolong kita. Momentum pengucapan syukur yang penuh sukacita ini mesti membuat kita untuk terus mengingat ke belakang, ke sejarah masa lampau, di mana Allah menyertai semua hambanya, para utusan sending, guru-guru jemaat, guru-guru Injil, para penginjil, pendeta, penatua, diaken, tua agama, pengasuh, dan semua badan pembantu pelayanan gereja. Mereka ada dari masa ke masa hingga masa kita sekarang ini. Dalam penyertaan Allah sajalah Injil terus diberitakan, umat terus terlayani, sakramen tetap diaktakan untuk mengingatkan kita kepada kemahakuasaan Allah yang terus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan mengingatkan kita ke dalam persekutuan dengan Allah Bapa kita. Semua pelayanan itu dilakukan untuk memastikan bahwa jemaat-jemaat beroleh iman yang teguh dan kuat dalam berbagai situasi. Bila mengenang masa-masa yang berat dalam kehidupan bersama sebagai GPM, dengan kehidupan berbangsa dan seisi dunia ini, Tuhan pun ada dan memberikan hikmat Roh Kudus sehingga GPM dapat melayani pekerjaan pelayanan ini secara baik. Kita ingat masa-masa di masa penjejahan maupun di waktu konflik tahun 1999. Kita ingat di masa-masa gempa bumi, kita ingat di masa-masa pandemi COVID-19. Sungguh kehidupan kita semua terpelihara dan gereja dapat terus melaksanakan panggilan pelayanannya, sehingga hikmat Tuhan beri sehingga kita dapat memanfaatkan semua yang tersedia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga jemaat-jemaat dapat terus beribadah, para pelayan dapat terus melayani, dan umat mengalami pertumbuhan. Sebab itu terpujilah Tuhan kepala gereja, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja Protestan Maluku. Tuhan tetap mengasihi gereja Protestan Maluku. Karena itu
untuk pertumbuhan dalam damai sejahtera yang telah Tuhan karyakan dalam gereja ini. Mari kita meminta Tuhan menguatkan kita semua untuk terus melayani, memberikan yang terbaik dari diri kita untuk bekerja secara sungguh-sungguh untuk pekerjaan kudus ini. Tuhan akan memampukan kita untuk melihat tahun-tahun ke depan sebagai tahun rahmat Allah, supaya kita terus melayani dengan setia dan sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan ungkapan syukur kita, tak bisa kita pungkiri bahwa GPM masih bergumul dengan banyak masalah dan banyak tantangan. Namun marilah kita meminta supaya manakala GPM berupaya menyelesaikan masalah-masalah itu, GPM terus berupaya menjaga jemaat-jemaat atau persekutuan gereja ini dan tidak sampai mengorbankan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di hari ulang tahun ke-89 kita yakini, kalaupun kita sampai di dekade ke-8 ini, itu tanda penyertaan Tuhan sempurna atas gereja Protestan Maluku. Kita harus selalu yakin Tuhan akan melakukan yang jauh lebih hebat lagi dengan gereja Protestan Maluku. Dengan kita semua, hamba dan umat yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Dan dengan begitu kita semua di Klasis GPM Masohi pun pula mengambil bagian bersama di dalam seluruh tanggung jawab pelayanan. Sebab itu, tema ulang tahun ke-89 mau menggerakkan kita semua untuk terus bergerak maju, menghadirkan damai sejahtera Allah dalam pelayanan kita di Klasis ini, di Gereja Protestan Maluku. Kita sekalipun berbeda adalah satu keluarga Allah yang harus saling menopang, hilangkan perseteruan dan sekat-sekat pemisah yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan berkualitas. Hiduplah sebagai satu keluarga Allah yang saling mengasihi. Di hari yang berbahagia ini, kami hendak mengingatkan agar kita terus mendoakan dan partisipasi dalam agenda-agenda gereja untuk waktu-waktu mendekat ini. Baik pelaksanaan MPP Angkatan Muda GPM, MPL Sinode GPM, pemilihan diaken dan penatua periode 2025-2030, pemilihan kepala daerah di semua kabupaten, kota, dan juga provinsi untuk pemilihan gubernur. Mari kita menggunakan hak kita untuk menentukan arah bagi gereja ini 5 tahun ke depan. Bahkan juga mari kita menggunakan hak kita untuk menentukan Maluku dan Maluku Tengah ke depan. Jangan ada yang tidak menggunakan haknya. Hindari praktek-praktek yang karena uang, hak saudara-saudara dibeli hanya dengan uang. Hindari perpecahan pilihan boleh berbeda, tetapi persekutuan dan kekeluargaan orang saudara harus terutuhkan, harus terjaga utuh. Karena kita semua adalah satu keluarga, orang Maluku Tengah, kita semua orang saudara. Kami butuh dukungan, topangan dari jemaat untuk menopang Klasis Seram Utara Barat sebagai tempat pelaksana kegiatan MPL dan MPP. Bapak Sekda, Klasis Seram Utara Barat adalah bagian dari Maluku Tengah. Akan dilaksanakan agenda gereja dan juga Klasis GPM Masohi menjadi tuan rumah tempat peristirahatan sementara untuk menuju Seram Utara Barat. Oleh karena itu kami sangat berharap pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bisa juga membantu Klasis Seram Utara Barat, bahkan juga jemaat GPM Masohi, seluruh jemaat yang ada di Klasis GPM Masohi bisa menopang seluruh persiapan untuk menjamu tamu-tamu yang akan lewat di Klasis GPM Masohi. Umat dan pelayan seklasis yang diberkati, kita harus mengakui bahwa tugas-tugas pelayanan ini mampu dilakukan karena ada pula topangan keluarga, rumah tangga kita. Sebab itu kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mereka semua dan meminta kiranya kasih sayang Tuhan berkenan ada untuk suami, untuk istri, anak-anak, keluarga, anak cucu, kita semua yang ada hidup di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga dengan pembinaan yang maksimal, kualitas sumber daya manusia, gereja bahkan juga bangsa akan menjadi kuat dan unggul. Dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, marilah kita berkomitmen untuk terus setia menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan ini, di GPM tercinta ini, dan kiranya dalam bimbingan Tuhan kita saling menopang dalam bertanggung jawab melakukan pelayanan ke depan. Kita yakin pertumbuhan akan terus terjadi
Sebagai Majelis Pekerja Klasis, kami menyampaikan terima kasih banyak atas semua kerjasama dan kerja bersama di dalam Klasis ini demi menopang gereja Persama Maluku. Tuhan Yesus Kepala Gereja selalu memberkati perjuangan dan kerja-kerja keras, kerja-kerja besar yang dilakukan bagi gereja ini. Bapak Sekda atas nama seluruh pelayan dan umat, kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Boleh menopang dan bersama-sama dengan kami dalam melaksanakan kegiatan Badar yang Akbar. Maluku Tengah telah menjadi cerita indah bagi Maluku, Bapak Sekda. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak Sekda ini luar biasa, antusiasnya selalu memberi perhatian bagi kegiatan Badar. Terima kasih Bapak Sekda untuk seluruh topangan dan juga perhatian yang sungguh-sungguh bagi Badar boleh terlaksana. Kami menyampaikan terima kasih kepada ASN yang Kristen maupun Islam. Bapak Sekda pada kegiatan dimaksud ada sorong bahu yang dilakukan oleh ASN, pegawai Kristen dan juga non-Kristen untuk menopang kegiatan Badar dimaksud. Terima kasih untuk semua kerelaan pemberian untuk menopang kegiatan itu. Dan pada waktunya sebagai tanda terima kasih kami akan memberikan plakat sebagai tanda bahwa kita telah bermitra dan pemerintah juga telah mendukung kami di dalam kegiatan yang akbar itu. Sebelum mengakhiri pidato ini, sebagai Majelis Pekerja Klasis bahkan juga sebagai Klasis Koordinator, mohon maaf Bapak Sekda, kan Bapak Sekda yang hadir dan Bapak Sekda bersama dengan OPD yang lain akan membawa suara hati kami. Ada satu poin yang akan berulang-ulang kali kami sampaikan di tengah-tengah momen, tetapi itu menjadi kepentingan kami. Dan oleh karena itu yang pertama, Klasis Seram Utara Barat adalah bagian mitra bersama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kami butuh perhatian dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk MPL dan MPL dan juga MPP. Yang kedua, terkait dengan persoalan Klasis Teluti untuk sekolah SD dan SMP Kristen Teluti, kami juga butuh perhatian dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Bapak Sekda, sesuai dengan Permendikbud, pada waktunya ASN itu akan tarik dari sekolah-sekolah yayasan. Tapi kami percaya sungguh bahwa ada kebijakan yang akan dimiliki oleh orang-orang Maluku Tengah, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Sebab perlu kami sampaikan bahwa anak-anak yang kita didik di yayasan maupun Muhammadiyah, maupun di Katolik, maupun di GPM adalah anak-anak bangsa. Kami tidak mendidik anak-anak lain, tetapi kami sementara mendidik anak-anak bangsa, anak-anak Maluku dan juga anak-anak Maluku Tengah. Bapak Sekda, mungkin ini sudah berulang kali kami sampaikan, tetapi ini suara hati kami sebagai gereja. Kami mohon perhatian. Dan pada waktunya kami akan mengirimkan suara hati kami kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Terkait dengan saudara-saudara kami yang ada di Maluku, yang ada di Samasuru. Kami sangat berharap ada perhatian khusus bagi saudara-saudara kami di Samasuru. Mereka ada sebagai masyarakat Samasuru, tetapi status mereka, apakah mereka bangsa Indonesia, rakyat Maluku Tengah. Dan karena itu kami sangat berharap perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk hak-hak mereka supaya hidup mereka sama dengan masyarakat yang lain. Kami menyampaikan terima kasih untuk semua yang telah kita kerjakan bersama. Kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kami kepada jemaat GPM Waitetes, Bapak Sekda dan juga Bapak Ibu undangan yang lainnya. Jemaat GPM Waitetes ini cuma 58 kakak. Tetapi ketika kita hadir, kita lihat seluruh kesiapan mereka untuk menyambut kegiatan yang akbar ini. Dan oleh karena itu kami memberikan apresiasi sungguh kepada jemaat GPM Waitetes. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan seluruh kelelahan, berkat berlimpah-limpah bagi jemaat GPM Waitetes. Dirgahayu Gereja Persama Maluku ke-89 teruslah bertumbuh dalam damai sejahtera sebagai keluarga Allah. Ingatlah moto kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom.
Amarat ini persiapkan.